Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat muslim wal muslimat yang insya Allah Allah muliakan. Salah satu obat hati, berbanyaklah zikir pada ilahi. Perkenalkan, saya Peti, asal dari UIN Sunan Gunung Jati. Sahabat muslim rahimakumullah, saat ini kita berada di masa yang mana cahaya dunia bersinar terang, akan tetapi hati manusianya seringkali redup oleh kelalaian. Di tengah gelapnya fitnah akhir zaman, tentunya manusia memerlukan akan adanya lentera, yakni lentera yang dapat memantulkan cahaya keimanan, yang dapat menuntun ke dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai pemuda, mahasiswa tentunya harus bisa menjadi lentera iman yang bisa menyinari peradaban. Oleh karena itu, izinkanlah saya membawakan pidato yang berjudul Pemuda sebagai Lentera Iman yang dapat membangun peradaban. Sahabat muslim rahimakumullah, pemuda merupakan generasi penerus bangsa, penerus agama, pelita zaman, pembawa perubahan dan penggerak peradaban. Sebagaimana kita ketahui dalam berbagai sejarah, baik sejarah umum maupun sejarah Islam, bahwa pemuda lah yang menjadi pelopor kebangkitan. Coba kita lihat kisah Muhammad Al-Fatih. Beliau dapat menaklukkan Konstantinopel di usianya yang sangat muda. Dengan bekal ilmu, keberanian dan juga cahaya iman yang bergelora di dalam jiwa. Selain itu, ada juga kisah Ashabul Kahfi, yakni kisah sekelompok pemuda yang mampu dan berani melawan kezaliman serta mempertahankan keimanannya. Sahabat muslim rahimakumullah, kita sebagai mahasiswa merupakan bagian dari pemuda, yang mana bukan hanya sekedar disebut pemuda biasa, akan tetapi mahasiswa merupakan pemuda yang mampu berpikir kritis, yang dapat membawa perubahan dan dapat membangun peradaban. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi, iman seringkali terombang-ambing di dalam gelombang modernisasi. Kecanggihan teknologi dan maraknya digitalisasi dapat mengakibatkan kita jauh dari yang namanya makna kehidupan yang hakiki. Maka disinilah keimanan seorang pemuda akan diuji. Sahabat muslim rahimahumullah, agar kita terhindar dari bahaya dampak negatif digitalisasi, maka kita harus pandai-pandai beradaptasi. Jangan sampai kita merugi di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, kita harus bisa mengimplementasikan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang penggalannya berbunyi, Igtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramika. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang
Yang pertama yaitu jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dari penggalan hadis ini dapat kita ketahui bahwa kita harus bisa menjaga dan memanfaatkan masa muda kita sebelum datangnya masa tua kita dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kita pasti akan menyesal di kemudian hari. Oleh karena itu, isilah masa muda kita untuk mencari ilmu, untuk beramal, dan juga berbuat baik terhadap sesama. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, pemuda merupakan simbol dari kekuatan, semangat, dan juga keberanian. Akan tetapi, semua itu tidak akan berarti apa-apa jikalau tidak disertai dengan keimanan yang kokoh. Karena keimananlah yang akan menjadi pondasi bagi seorang pemuda dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, peradaban Islam bukan dibangun dengan batu ataupun baja. Akan tetapi peradaban Islam dibangun dari hati yang di dalamnya terdapat cahaya keimanan. Lalu, siapakah yang akan menjadi lentera keimanannya? Jawabannya adalah kita. Kita sebagai pemuda, kita sebagai mahasiswa merupakan lentera-lentera di akhir zaman, merupakan lentera-lentera keimanan yang bukan hanya sekedar tugasnya untuk belajar, akan tetapi kita harus bisa menerangi jalan umat. Jikalau Allah adalah sumber cahaya, maka kita adalah cerminnya. Cahaya tidak akan bisa terpantulkan oleh cermin yang kotor. Oleh karena itu, mari kita bersihkan hati kita dan jagalah hati kita menjadi lebih baik lagi. Karena cermin yang bersihlah yang akan memantulkan cahaya keimanan dengan sempurna. Sahabat muslim rahimakumullah, dalam membangun peradaban, tentunya pemuda bukan hanya sekedar memerlukan kekayaan, kecerdasan pikiran, akan tetapi harus disertai dengan keimanan yang kokoh dan persatuan di antara pemuda yang satu dan pemuda yang lainnya. Karena pemuda-pemuda diibaratkan sebagai bintang-bintang yang bersinar di langit, yang mana bersinar dengan sendirinya, dengan sinarnya masing-masing, akan tetapi keindahannya tidak dapat dilihat jikalau tidak berada dalam orbit yang sama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Berpeganglah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Wallahu a'lam bishawab. Dalam ayat ini, Syekh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Kitab Tafsir Al-Qurtubi juz 4 halaman 159, ia menukil riwayat tafsir yang disandarkan kepada Ibnu Mas'ud. Menurut Ibnu Mas'ud, ayat ini bermakna jamaah, yang mana substansinya seolah-olah pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersikap toleran dan melarang sikap perpecahan, karena perpecahan condong pada kerusakan, sementara persatuan
keselamatan. Sahabat muslim rahimakumullah. Ayat ini bukan hanya merupakan sebagai perintah, akan tetapi ini adalah perintah strategis bagi umat muslim untuk menjaga orbit keimanan agar tetap satu. Namun dalam realitanya sekarang ini banyak sekali umat yang keluar dari orbitnya, bahkan menjadikan perbedaan sebagai permasalahan sampai menjadi permusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka lupa bahwa tujuan utamanya tetaplah sama, yakni mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa pemuda lah yang akan menjadi lentera keimanan yang dapat membangun peradaban, serta semuanya itu akan tercapai jikalau disertai dengan keimanan yang kokoh dan persatuan. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa perbanyak ibadah. Cukup sekian saya ceramah. Semoga kita mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.